Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Karena atas ridhonya kita semua diperkenankan oleh Allah bertemu, ya, walaupun di dunia maya secara virtual, ya. Ini semua terjadi atas izin Allah. Mudah-mudahan acaranya sampai selesai nanti berjalan lancar, ya, sehingga membawa keberkahan dan rahmat buat kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Tak lupa kita sampaikan salawat untuk uswatun hasanah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya ya, Bapak Ibu ya. Amin. Amin ya robbal alamin. Saya lihat ini banyakkan ibu-ibunya ya. Bapak-bapaknya ada di sampingnya atau ada kegiatan lain? Ada Pak. Lagi kerja. Oh, lagi kerja. Masya Allah. Ada, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ada katanya. Baik, mudah-mudahan walaupun yang tertampil adalah wajah bunda-bundanya yang subhanallah, ada bapak-bapaknya juga, ya betul. Juga andai pun bapaknya, Masya Allah, terima kasih Bapak. Subhanallah, saya yakin ya, saya yakin karena berapa tahun belakang ini selama saya mengisi parenting, workshop ataupun seminar gitu, makin banyak para ayah ya yang ikut hadir juga untuk menuntut ilmu atau mengembangkan diri ya. Kita kasih aplaus dulu untuk para bapak yang ada di sini. Oke, alhamdulillah saya atas izin Allah bisa bertemu dengan ayah bunda dari orang tua harapan umat ya. Ini sebenarnya program dari TK ya, dari Bu Erlin gitu. Beliau orang yang kreatif, inovatif dan lain-lainnya, disupport oleh Pak Atar dan pengurus yayasan gitu. Tapi alhamdulillah ternyata antusias juga dari divisi lain ya, dari level lain yaitu TK maupun SMP gitu. Ya, mungkin untuk SMP, SMA sebenarnya ada sesinya sendiri Pak Atar gitu. Biasanya anak-anaknya juga diberi pelatihan juga gitu ya. Karena mereka kan umumnya harusnya sudah lebih mandiri ya gitu. Tapi memang tiap anak itu beda ya, para bunda ya gitu. Mereka ada yang sudah mandiri, ada yang masih kita support, malah ada kadang-kadang yang masih perlu kita dampingi ya. Karena yaitu tiap anak beda-beda ya gitu. Nah, hari ini bahasannya sesuai sekali dengan polling yang dilakukan oleh Pak Atar tadi yaitu tentang tips dan trik mendampingi anak belajar di rumah selama masa pandemi ya. Sudah berkali-kali saya mengisi ini di berbagai forum gitu. Kenapa? Karena ini memang realita yang ada ya, para bunda, para ayah gitu. Realita yang ada gitu. Gak cuma orang tua harum saja, dimanapun sama ya, dimanapun ternyata sama. Ini suatu hal yang memang perlu kita jalani dengan bijak ya, dengan selalu mau belajar dan mengembangkan diri. Saya pun anak bungsu saya ya yang nomor 5 itu juga masih PJJ, beliau kelas 9. Tapi karena sudah besar, jadi saya hanya mantau dan support saja gitu. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ayah dan bunda bisa mengikutinya sampai akhir karena lumayan banyak slide-nya ya gitu. Saya antusias banget gitu ya untuk discuss sama ayah bunda dari orang tua harapan umat biar kita bisa saling melengkapi, biar kita semua bisa lebih positif dalam mendampingi anak-anak kita saat PJJ ini. Alhamdulillah ayah dan bunda, ini tema yang disarankan dan akan saya sharing ke ayah bunda gitu ya, yaitu mendampingi anak usia dini belajar di rumah saat pandemi ya. Seperti yang tadi sesuai dengan polling yang dilakukan oleh Pak Atar ya Harum, ternyata lebih dari 70% ya Pak Atar ya yang ternyata memang mengalami kendala atau memang perlu belajar lagi saat mendampingi anak-anak belajar di rumah gitu. Oke, silakan
klik Pak atas. Karena mau tidak mau ini realita yang ada ya Ayah Bunda, kita memang sedang berada di dalam masa pandemi COVID-19 sudah sekitar 6 bulan 7 bulan ini gitu. Kita sudah melaksanakan mengalami apa yang namanya PSBB gitu. Kalau di Jakarta ada yang namanya PKSL gitu ya. Untuk daerah-daerah atau RW-RW tertentu yang memang masih ada korban dari COVID ini dilakukan batasan secara lokal gitu. Jadi daerah itu memang diisolasi seperti itu. Dan kita sama-sama tahu dan sudah mengalami selama masa pandemi ini. Walau alam kok di Kerawang mudah-mudahan sudah lebih safe ya gitu. Kalau di Jakarta kita masih zona merah sekali gitu ya. Kita diharapkan stay at home gitu ya. Ada beberapa orang tua yang melaksanakan WFA kalau anak-anaknya SMA gitu ya, atau istilahnya PJJ gitu ya, yang lebih terkenal PJJ pendidikan jarak jauh gitu. Realita yang ada terutama untuk ayah bunda ya yang WFA, di satu sisi harus menjalankan tugas-tugas domestik gitu, tapi di sisi lain ternyata tetap harus mendampingi anak-anak. Kalau yang satu, alhamdulillah ya kita masih mungkin lebih mudah menghandlenya. Tapi kalau anak yang 2 atau lebih dari 2, masya Allah, mendampingi anak-anak kita dan juga menyiapkan diri kita saat mendampingi anak-anak kita sehingga bisa tetap happy, bisa tetap sama-sama produktif. Yang berikutnya adalah perkembangan anak. Yang terakhir justru tips dan triksnya. Ada beberapa tokoh yang mengemukakan ya. Contohnya adalah riset yang dilakukan oleh Thomas J. Stanley, PhD. Gitu. Beliau ternyata menemukan dari hasil risetnya, ada 10 kemampuan yang diperlukan seseorang untuk sukses. Kalau kita lihat di sini semua ayah bunda ya 1-10 gitu ya. Lebih ke soft skill ya. Ternyata IQ itu yang keberapa puluh gitu ya. IQ itu hanya yang keberapa puluh. Kalau kita lihat di sini ternyata untuk seseorang sukses itu kita lihat 1-10 lebih ke soft skill. Oke, kita lihat lagi yang kedua yaitu Michael Hart ya, seorang penulis tapi dia juga orang yang sangat suka belajar. Lanjut next Pak. Ternyata Michael Hart dalam bukunya 100 orang yang paling berpengaruh di dunia gitu ya. Beliau juga menulis buku itu berdasarkan riset juga. Ternyata hasil dari yang beliau temui gitu, yang nomor 1 orang yang paling berpengaruh, yang paling kuat gitu ya dalam sejarah di dunia ternyata uswatun hasanah kita ya, Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Dari sini kita lihat betul ya gitu ya apa yang telah ditemukan oleh Michael Hart dan Thomas J. Stanley gitu. Ternyata memang tidak hanya sekedar IQ gitu, tapi ada kecerdasan lain, yaitu kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosi ya seperti itu. Oke, next. Jadi pertanyaannya justru untuk kita semua adalah gitu ya, silakan Pak Atar gitu. Apakah kita sebagai orang tua ya, apakah cara kita mendidik ya anak-anak kita sudah mendukung mereka untuk memiliki kemampuan untuk sukses? Ya, yuk kita sama-sama saling introspeksi, saling menanyakan itu dalam diri kita semua. Apakah kita sebagai orang tua gitu ya sudah mendidik anak-anak kita sehingga mereka punya profil, punya skill, punya kemampuan yang akan membuat mereka jadi sukses. Sukses di sini tidak hanya sukses duniawi ya ayah bunda, malah berharap adalah sukses akhirat, sukses ukhrawi karena tujuannya adalah itu gitu. Oke, next gitu. Nah, terkait dengan itu semua ayah bunda gitu ya yang tadi saya sampaikan gitu ya, terkait kondisi sekarang memang harus PJJ dulu, terutama saya kan psikolog, juga ada di sekolah juga. Di sekolah saya terutama kita tidak boleh bawa HP, terutama yang SD ya, TK SD. Yang SMP boleh tapi itu harus jadul, tidak boleh yang smartphone gitu. They said no phone inside the school, but today school is inside the phone. Ya, ini realita yang ada gitu. Dulu kita melarang anak-anak kita bawa handphone ke sekolah gitu ya.
Tapi realitanya sekarang justru belajarnya dari handphone gitu. Ini realita yang ada. Banyak suka dukanya. Mungkin beberapa juga lebih melihat banyak hal negatif dari kondisi ini. Tapi itu realita yang harus kita hadapi sama-sama dan cari solusi yang terbaiknya. Baik, next Pak Atar gitu. Nah terkait dengan kondisi yang ada sekarang gitu ya, tadi yang saya sampaikan, saya pernah melakukan polling gitu ya. Ternyata dari hasil polling itu ada dampak peran pendampingan ayah dan bunda. Kalau pendampingan itu bisa dilakukan dengan baik ya, dengan optimal, ternyata bisa memberi dampak yang positif. Tapi sebaliknya ya, kalau ternyata pendampingan yang dilakukan oleh kita para ayah bunda kurang optimal atau tidak seharusnya, ternyata memberi dampak yang masya Allah gitu ya, dampak yang negatif. Contoh kita bisa lihat di sini, dampak negatifnya adalah stres, bahkan bisa depresi. Ini sudah ada beberapa kasus. Baru kemarin salah satu kepala sekolah di sekolah internasional telepon saya gitu. Jadi anak ya ada yang sampai nggak mau sama sekali belajar, nggak mau sama sekali PJJ gitu. Jadi dia nggak pernah ikut PJJ gitu ya, seperti itu. Perlu dilihat si stresnya, depresinya kenapa ya? Apa karena memang karena belajar online ini atau karena memang pola asuh, pola didik di rumah ya, entah orang tuanya atau kondisi di rumah. Ini dampak negatifnya kalau peran pendampingan kurang optimal. Ada juga anak-anak jadi demotivasi, jadi cuek, jadi pesimis. Ini realita yang ada gitu ya. Sampai anak TK pun demotivasi. Mudah-mudahan di TK-nya Bu Erlin nggak ya Bu ya gitu. Amin gitu. Ada yang melakukan KDRT ya. Ada beberapa orang tua yang memang akhirnya sudah lelah ya karena harus melakukan WFA, harus melakukan pekerjaan domestik di rumah, tapi tetap harus mendampingi anak juga. Akhirnya kadang-kadang ya kemampuan mereka untuk mengelola atau mengontrol emosinya gitu ya kurang bisa dilakukan dengan baik, akhirnya melakukan KDRT. Tapi ternyata KDRT ini nggak cuma dari orang tua terhadap anak, tapi juga ada dari pasangan ya, demikian. Nanti kita lihat ya, ternyata memang perlu peran dari ayah dan bunda berdua ya, seperti itu. Ada juga dampak negatifnya akhirnya larinya ke fisik ya, psikosomatis ya kita menyebutnya ya gitu. Bisa sakit kepala, biduran, sakit perut, demikian. Sampai waktu saya ada ngisi di salah satu sekolah, oh pantesan Bunda Nonon kata gitu. Kirain kita biduran tuh biasa, betul. Mungkin ada satu sisi biduran itu alergi ya gitu. Tapi ternyata pas dilihat nggak pernah makan apa, nggak, ternyata memang karena faktor psikosomatis ini ya, cemasnya anak-anak tersebut terhadap PJJ ini, gitu, kondisi PJJ ini. Itu dampak negatifnya. Ternyata ada positifnya juga ayah bunda, malah lebih banyak gitu. Kalau kita bisa mendampingi anak-anak kita dengan positif ya, dengan happy gitu. Yang pertama adalah makin kuat bonding antara anak dan orang tua. Ini pasti kita alamin ya, dengan makin banyaknya waktu kita bersama di rumah. Gitu. Kalau kita bisa lakukan hubungan yang baik, ternyata makin kuat bondingnya. Terusnya anak enjoy, bahagia gitu. Ini penting banget. Karena dalam kondisi masa pandemi ini, kondisi psikis yang positif ini perlu banget. Karena apa? Pengaruh ke imunitas tubuh, pengaruh ke optimalisasi belajar. Nanti ada terkait sama otak ya, nanti akan saya bahas di slide-slide yang berikutnya gitu. Yang kedua, ternyata semakin saling mengenal, saling memahami dan kerjasama, baik antara orang tua dan anak maupun di antara pasangan ayah dan bunda masing-masing. Karena selama ini bisa jadi kita sibuk dengan tugas masing-masing ya, anak sekolah, setelah itu kita masing-masing berangkat kerja, ketemu lagi sore atau malam gitu. Ternyata sekarang dengan kita banyak waktu dan makin sering ketemu gitu, sebenarnya harus saling mengenal, saling memahami atau bekerja sama. Walaupun ternyata ada juga berita ya, angka perceraian katanya makin banyak. Gitu. Walau alam ya, itu mungkin sisi yang lain gitu. Dampak positifnya lain adalah tersupport untuk belajar dan mengembangkan diri, terutama untuk kita para ayah bunda ya. Gitu. Saya pribadi yang sudah berumur gitu ya, saya ikutin webinar-webinar yang memang akan menambah ilmu saya atau merefresh gitu. Jadi jangan sungkan-sungkan, sempatkan waktu untuk terus belajar dan mengembangkan diri ya, seperti itu.
Karena Rasulullah juga mengingatkan kita semua kan belajar itu sepanjang hayat kita. Oke, yang terakhir tadi adalah agar kita lebih baik mengelola waktu, mengelola tugas, kegiatan, dan yang lain-lainnya. Itu dia ternyata ayah bunda dampak-dampak yang dialami ya, yang saya akhirnya kumpulkan dari para orang tua yang saya polling gitu. Oke, ternyata ini sesuai memang dengan realita yang ada. Walau alam, apakah ayah bunda yang ada di Harum ini juga merasakan demikian? Baik.